Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kembali kita akan menganalisa 3 buah emiten, di mana emiten-emiten yang akan kita bahas hari ini adalah emiten yang dimiliki oleh Media Nusantara Citra. Kemudian yang kedua adalah Mitra Adi Perkasa, dan yang ketiga adalah Alam Sutera Realty. Jadi kita mulai saja untuk pembahasan emiten yang pertama, itu emiten dengan kode saham MNCN yang dimiliki oleh Media Nusantara Citra. Jadi kalau kita perhatikan MNCN itu hari ini dibuka di harga Rp890, di mana rentang harganya adalah antara Rp885 sampai dengan Rp930, dan ditutup di harga 925 atau mengalami penguatan sebesar 35 poin atau 3,93% jika dibandingkan dengan penutupan di hari sebelumnya yang di Rp890. MNCN sendiri memiliki volume perdagangan di hari Selasa 12 Oktober 2021 adalah sebesar Rp99,03 miliar, di mana market cap-nya adalah 13,92 triliun dan price earning ratio-nya ini cukup lumayan murah di 5,84 kali. Dan MNCN hari ini memiliki average price yaitu di harga Rp919,60. Kalau kita perhatikan MNCN di hari ini itu paling banyak itu di perdagangan di harga penutupan yaitu di harga Rp925 itu sebesar 448.833 lot dengan 2.702 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan di bid offer-nya sendiri untuk MNCN itu tampak di penutupan itu ada antrean sebesar 124.665 lot di bidnya, dan di offernya adalah sebesar 202.108 lot, di mana antrean terbanyak di bidnya itu ada di harga 915 di sebesar 36.220, dan antrean terbanyak di offernya sendiri ada di harga 925 itu sebesar 100.975 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi analitik untuk melihat dari price diary dari MNCN, itu tampak MNCN ditutup hijau sebanyak 8 hari dan ditutup merah sebanyak 13 hari kalau kita perhatikan dalam 30 hari kumulatif up and down-nya. Dan rentang harga MNCN sendiri untuk dalam satu bulan ini itu adalah dari harga Rp800 sampai dengan Rp930, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga MNCN sekarang yang di 925 ini dalam sebulan ini boleh dikatakan MNCN udah lumayan cukup mahal. Kan tetapi kalau kita perhatikan dari year to date-nya sendiri itu rentang harganya adalah Rp780 sampai dengan Rp1.285. Asing sendiri hari ini tampak melakukan pembelian di emiten MNCN itu sebesar Rp56,39 miliar, dan dalam satu minggu terakhir asing dapat melakukan net foreign buy itu sebesar Rp128,76 miliar, dan dalam satu bulan terakhir itu kalau kita perhatikan untuk MNCN tampak asing melakukan net foreign buy itu sebesar Rp155,56 miliar. Selanjutnya kita beralih ke sisi teknikal daripada MNCN. Jadi kalau kita perhatikan dari sisi bandar detektor, itu tampak top 1 broker itu sedang melakukan small akumulasi, di mana top 3 broker ini dalam kondisi normal akumulasi, dan top 5 broker itu dalam posisi big akumulasi, di mana broker AK adalah sebagai top net buyer-nya itu di harga Rp915, dan broker EP adalah sebagai top net seller-nya di hari Selasa 12 Oktober 2021. Dalam satu minggu terakhir untuk bandar detektor dari MNCN itu tampak top 1 broker, top 3 maupun top 5 broker ini dalam posisi netral, dan broker BK adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp881, dan broker CC adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastiknya sendiri kalau kita perhatikan, ini mungkin kita hilangkan indikator last value. Jadi kalau kita perhatikan dari stokastiknya sendiri itu tampak kemarin baru saja kembali terjadi golden cross
akan tetapi berada di area overbought, sehingga ini masih perlu cukup hati-hati rekan-rekan cuan mania, apakah harga akan kembali cenderung bergerak ke atas. Dan juga kalau dilihat setelah Golden Cross ini juga didukung oleh volume perdagangan yang cukup lumayan tinggi di hari ini, jadi di atas dari volume rata-rata 20 hari. Dan kalau kita perhatikan juga dari sisi MACD, itu tampak garis MACD ini sudah bergerak di atas angka 0 dan berada di atas garis signal, sehingga terkonfirmasi tren belum mengalami perubahan, masih bergerak ke atas. Dan dari parabolic SAR ini juga masih terkonfirmasi bahwa tren masih bergerak ke atas, dan di sini tampak kalau kita perhatikan dari candle hari ini itu tampak sudah menyentuh dari EMA 200-nya, sehingga ini cukup lumayan bagus. Jika besok ini berhasil menembus di atas EMA 200 ini, maka akan pertanda cukup baik sekali untuk emiten MNCN. Dan hari ini pun kalau kita perhatikan ini tampak dari EMA 20-nya ini berhasil memotong EMA 50, sehingga tren terkonfirmasi masih sedang uptrend. Sehingga bagi kami untuk emiten MNCN ini memiliki support pertama adalah di Rp890, support keduanya adalah di Rp875, dan resisten pertama itu di Rp985, dan Rp1025 adalah sebagai resisten kedua. Selanjutnya kita berpindah ke emiten yang kedua yang akan kita bahas hari ini, adalah emiten yang dimiliki oleh Mitra Adi Perkasa. Dimana kalau kita perhatikan Mitra Adi Perkasa hari ini itu tampak dibuka di harga Rp790. Itu dengan rentang harganya adalah Rp785 sampai dengan Rp825, dan ditutup di harga Rp825 atau menguat sebanyak 35 poin atau 4,43%. Jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di Rp790. MAPI sendiri memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar Rp21,64 miliar, di mana market cap-nya adalah Rp13,7 triliun, dan PER-nya ini cukup lumayan tinggi di 25,2 kali, dengan average price hari ini adalah di angka Rp816,60. Kalau kita lihat di perdagangan hari ini itu tampak MAPI juga ditutup MAPI paling banyak diperdagangkan itu di harga penutupan, itu di harga Rp825, itu sebesar 96.642 lot, itu dengan 643 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan dari bid offernya sendiri untuk MAPI, jadi kalau kita perhatikan dari bid offernya, tampak di sisi bidnya sendiri itu untuk MAPI tampak ada antrean itu sebesar 16.000 lot, di mana di offernya sendiri itu hanya ada sebesar 38.820 lot atau hampir 2 kali dari volume antrean di bidnya. Dan untuk antrean paling banyak di posisi bid itu adalah di harga Rp810, itu sebesar 5.616 lot, dan di offernya sendiri itu antrean paling banyak ada di harga 850, itu sebesar 14.627 lot. Dari sisi analitik untuk price diary dalam 3 hari kumulatif up and down, itu tampak MAPI ditutup hijau itu sebanyak 13 hari dan ditutup merah sebanyak 9 hari, di mana untuk rentang harga dari MAPI sendiri dalam 1 bulan terakhir ini kalau kita perhatikan adalah di 715 sampai dengan 845 rupiah, sehingga kalau harga MAPI sekarang yang di 825 maka boleh dikatakan MAPI ini sudah lumayan cukup mahal. Dan juga kalau dilihat dari sisi year to date-nya sendiri itu maupun 1 year-nya, ini harga MAPI ini sudah berada di atas dari harga average dalam 1 tahun maupun dalam year to date-nya. Asing sendiri ini tampak melakukan net foreign buy pada emiten MAPI hari ini adalah sebesar 10,808 miliar rupiah. Dan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan pembelian sebesar 20,27 miliar rupiah. Dan dalam 1 bulan terakhir ini asing melakukan
net foreign buy itu sebesar 87,81 miliar rupiah. Dari sisi teknikalnya sendiri untuk MAPI itu tampak dari sisi bandar detektor itu top 1 broker hari ini posisinya adalah netral, dan top 3 broker itu dalam posisi small akumulasi, sedangkan top 5 broker ini dalam normal akumulasi, di mana broker Beki ini adalah sebagai top net buyernya di harga Rp816 dan broker YP adalah sebagai top net sellernya. Dan kalau kita berpindah ke atau melihat dalam 1 minggu terakhir dari MAPI ini, jadi di dalam 1 minggu terakhir kalau kita lihat dari sisi bandar detektor itu MAPI tampak top 1 broker dan top 3 broker itu sedang posisinya adalah small akumulasi, di mana top 5 broker ini posisinya netral, dan broker ZP adalah sebagai top net buyernya di harga Rp813 dan CC adalah sebagai top net sellernya. Dan kalau kita berpindah ke stokastiknya sendiri, ini tampak kemarin baru saja terjadi golden cross di sini, sehingga terkonfirmasi ini harga akan kemungkinan bergerak ke atas, dan juga dari stokastik ini didukung oleh volume, di mana volume hari ini itu tampak sudah sedikit berada di atas rata-rata dalam 20 hari terakhir. Dan dari sisi MACD-nya sendiri ini terkonfirmasi garis MACD itu memotong ke atas dari garis signal, sehingga tren sudah mulai akan bergerak ke atas, itu masih bergerak ke atas. Dan dari sisi histogramnya sendiri itu tampak histogram sudah berada di atas angka 0 kembali. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi untuk untuk EMA-nya itu tampak garis EMA 50 ini beberapa hari yang lalu itu berhasil memotong EMA 200, sehingga dalam jangka panjang ini tren sedang bergerak ke atas, cenderung bergerak ke atas. Dan kalau kita perhatikan juga garis EMA 5, 8, dan 13 ini berada di atas, masih bergerak di atas, sehingga bagi kami untuk MAPI ini memiliki support pertama adalah di 805 dan support kedua di 790, sedangkan resisten pertama itu ada di 840 dan resisten kedua ada di 860. Dan mungkin cuan mania perlu sedikit hati-hati di sini, karena kalau kita perhatikan dari 2 hari yang lalu ini tampak candle ini sudah menyentuh dari EMA 8 maupun EMA 13, walaupun hari ini dia berhasil lumayan cukup naik, ditutup di atas EMA 5, tapi juga cuan mania perlu hati-hati untuk memperhatikan pergerakannya ke depan. Dan akhirnya kita di emiten ketiga atau yang terakhir, yaitu ASRI atau Alam Sutra Realty, yang akan kita bahas sebagai penutup hari ini. Jadi kalau kita perhatikan ASRI atau Alam Sutra Realty itu hari ini itu tampak ASRI dibuka itu di harga Rp190, itu dengan rentang harga hariannya adalah Rp188 sampai dengan Rp204, dan ditutup di harga 197 atau menguat 8 poin atau 4,23% jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di Rp189. ASRI sendiri hari ini tampak memiliki volume perdagangan itu sebesar Rp38,33 miliar, itu dengan market cap-nya adalah 3,87 triliun dan price earning ratio-nya ini minus, itu sebesar 7,9 kali. Dan tampak ASRI hari ini average price-nya ada di harga Rp197,8. ASRI sendiri hari ini paling banyak itu diperdagangkan di harga Rp200, jadi di harga fraksi itu sebesar 472.852 lot dengan 1.703 kali transaksi. Dan kalau kita lihat dari bid offernya sendiri pada saat penutupan itu tampak diganjel lumayan gede di harga 197, itu sebesar 8.114.367 lot, dan di posisi overnya sendiri itu paling banyak antreannya itu ada di harga 202, itu sebesar 91.678 lot.
Dari sisi analitik untuk price diary itu tampak ASRI ditutup hijau itu sebanyak 12 hari dalam 30 hari terakhir, dan ditutup merah itu hanya sebanyak 9 hari, dan rentang harga ASRI sendiri itu dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 161 sampai dengan 204 rupiah. Sehingga kalau kita bandingkan dengan harga ASRI yang saat ini di 197, maka boleh dikatakan ASRI ini sudah lumayan cukup mahal. Akan tetapi kalau kita lihat dari year to date-nya sendiri itu tampak harga ASRI ini masih di bawah harga rata-rata dari bulan Januari sampai dengan hari ini. Asing sendiri itu tampak melakukan net foreign buy hari ini sebesar 1,34 miliar rupiah di emiten ASRI, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan penjualan itu sebesar 2,07 miliar rupiah. Dan kalau kita perhatikan itu asing juga melakukan net foreign sale itu sebesar 2,88 miliar rupiah dalam 1 bulan terakhir. Jadi kalau kita perhatikan harga dalam 1 bulan penjualan yang dilakukan asing dalam 1 bulan dan dalam 1 minggu ini hampir sedikit mendekati. Dan kalau kita berpindah ke sisi teknikalnya sendiri untuk ASRI itu tampak hari ini top 1 broker itu sedang melakukan small akumulasi, dan top 3 maupun top 5 broker ini dalam posisi normal akumulasi, dan broker BK ini tampak sebagai top net buyer-nya di harga Rp198 dan YP adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita lihat dari sisi stochastiknya sendiri untuk ASRI itu tampak ASRI itu baru saja kemarin kembali terjadi golden cross dan sedang menuju ke arah overbought di sini. Dan untuk volume perdagangan ASRI sendiri hari ini itu tampak volumenya ini hampir 2 kali lipat dari volume rata-rata 20 hari terakhir. Dan untuk MACD-nya sendiri tampak garis MACD masih berada di atas garis signal, dan histogram juga masih berada di atas angka 0 dan sedikit bergerak ke atas jika dibandingkan dengan hari kemarin. Dan kalau kita lihat dari sisi EMA-nya sendiri ini tampak EMA 20 ini hari ini tampak sedang berusaha untuk memotong EMA 200, dan EMA 20 juga sudah berhasil memotong EMA 50 dari beberapa hari yang lalu. Dan untuk posisi dari EMA 5 ini masih berada di atas EMA 8 maupun EMA 13 yang kami pakai, sehingga bagi kami terkonfirmasi dalam tren ini masih terjadi uptrend, sehingga bagi kami untuk ASRI ini memiliki support pertama adalah di Rp189 dan support keduanya adalah di Rp182, sedangkan resisten pertama itu ada di 204, itu sama dengan harga tertinggi hari ini, dan resisten keduanya ada di Rp210. Jadi demikianlah analisa rekomendasi saham untuk 3 emiten yang kita bahas hari ini, yaitu MNCN, MAPI, dan ASRI yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini sekali lagi kami tekankan, tolong dijalankan trading plan-nya dengan baik dan benar, serta money management-nya juga. Dan kami garis bawahi bahwa analisa rekomendasi sinyal saham ini tidak untuk mengajak cuan mania untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.